Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan SMPTN dan OSN Fisika pada materi usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Langsung saja kita ambil pada soal yang pertama. Pada soal yang pertama disediakan grafik F terhadap X pada gambar menyatakan hubungan gaya terhadap perpindahannya. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya dari interval dari 0 sampai 3. Maka dengan demikian dari 0 sampai 3 ini adalah bentuk trapesium. Dari 0 sampai 3 dan 1 sampai 3 merupakan jumlah sisi sejajar. Maka luas trapesium itu akan diberikan bahwa setengah jumlah sisi sejajar kali tingginya. Kita lihat pembahasannya. Maka usaha yang dilakukan oleh benda pada interval 0 sampai 3 adalah setengah dikalikan X di 0 sampai 3 ditambah dengan X 1 sampai 3 dikalikan dengan F sebagai tingginya. Sehingga persamaannya menjadi setengah dikalikan 3 ditambah 2 kali 5 adalah 12,5 Joule. Jadi inilah metode yang paling mudah kalau seandainya kita akan menemukan grafik-grafik dalam persoalan yang lain. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat pada soal nomor 2. Data tentang kecepatan dan massa benda di bawah ini yang memiliki energi kinetik yang sama. Ini adalah data yang sudah diberikan. Ini adalah pilihan jawaban yang tersedia. Maka dengan demikian pembahasannya EK sama dengan setengah MV kuadrat. Maka setengah MV kuadrat itu untuk menghitung data-data yang sudah ada. Sehingga kita hitung dari mulai bagian A, ini adalah 2 kuadrat 4 ya. 4 dikalikan setengah adalah 2 ya. Maka ini 1 kuadrat, 2 dikalikan setengah adalah 1, maka ketemunya 1. Ini adalah 1/4 ya. 1/4 dikalikan setengah adalah 1/8, maka 3 bagi 8 adalah 0,75. Ini adalah 2 kuadrat, ini adalah setengah dikalikan setengah adalah 1/4, dikalikan 4 adalah 1. Untuk yang E adalah ini adalah 1/4 ya. Ini juga 1/4 setengah ya. Setengah dikalikan 1/4 adalah 1/8, maka dikatakan 4 kali 1/8 adalah 0,5. Maka energi yang sama pada tabel tersebut adalah pada B dan pada D. Sehingga jawabannya adalah yang E. Itu adalah pada soal nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Jadi dua buah benda A dan B masanya sama, dijatuhkan dari H dan 2H dalam satuan meter. Jika A menyentuh tanah kecepatannya adalah V, berapakah energi kinetik pada B saat menyentuh tanah? Ini adalah jawabannya menggunakan variabel M dan V atau massa dan kecepatannya. Inilah yang diketahui dalam soal. Maka berapakah energi kinetik pada B saat menyentuh tanah? Maka dengan demikian terjadi perbandingan energi kinetik dan energi potensialnya. Maka dengan demikian EKA dibanding dengan EKB sama dengan MGHA dibanding dengan MGHB. Dimasukkan angkanya maka menjadi 2H sehingga perbandingannya adalah 1:2. Setelah MGH dibagi dengan MGH itu sama dengan 1. Maka EKB sama dengan 2 EKA. Sehingga persamaannya menjadi 2 dikalikan setengah MV kuadrat. Karena VA sama dengan V, maka ketemunya menjadi MV kuadrat. Jadi inilah
yang diinginkan, maka energi kinetik pada B menyentuh tanah sebesar mv kuadrat, atau jawabannya yang B. Kita lihat pada soal nomor 4, dua buah benda masing-masing masanya adalah A kilogram dan B kilogram. Keduanya mula-mula diam. Setelah diberi gaya yang sama, itulah perbandingan energi kinetik benda A dan B tepat pada akhir waktu yang diberikan oleh gaya tersebut. Maka dengan demikian, soal ini ada hubungannya dengan momentum atau dengan impulsnya. Maka dengan demikian, yang diketahui ini adalah yang diketahui kemudian ya, berapakah EKA dibanding dengan EKB. Maka sekarang kita lihat pembahasannya, bahwa EK sama dengan setengah mv kuadrat, kita rubah persamaannya menjadi P kuadrat dibagi dengan 2M. Sehingga kalau M-nya dikuadratkan, maka M kuadrat dibagi M adalah kembali lagi seperti setengah mv kuadrat, maka V kuadratnya tetap. Sehingga energi kinetik berbanding lurus dengan kuadrat momentumnya dan dibagi dengan 2M. Sehingga persamaannya menjadi EKA dibagi dengan EKB sama dengan 1/MA dibanding dengan 1/MB. Maka kalau dikalikan silang menjadi MB dibagi dengan MA. Sehingga persamaannya EKA dibanding dengan EKB sama dengan B dibagi dengan A. Inilah cara membuktikan beberapa persamaan-persamaan dari soal nomor 3 dan nomor 4. Maka dengan demikian, kita harus hati-hati untuk mencari variabel-variabel yang sesuai dengan keadaan pada dalam soal. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Jadi nomor 4 jawabannya B. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Jadi sebuah pendulum bermasa M dan panjangnya adalah L digantungkan pada jarak L dikurangi L1. Ini L, ini adalah L1, maka ada perbedaannya dari L sampai ke L1. Vertikal ke atas, kemudian dipasang paku kecil pada titik C. Andai kata pendulum mula-mula dipindahkan pada sudut beta dan dilepaskan dari keadaan diam atau V0-nya sama dengan 0, maka hitunglah kecepatan benda pada saat yang ditunjukkan pada gambar ketika benda bergerak dengan lintasan melingkar pada radius L1 dengan sudutnya adalah θ terhadap sumbu vertikalnya. Maka dengan demikian, proyeksi gambar pada segitiga masing-masing adalah L cos beta, L1 adalah cos θ. Maka dengan demikian, ya, proses yang diberikan ya, kita harus berdasarkan proyeksinya dan pada gambar tersebut. Sehingga pada panjang tali L pada waktu V0 sama dengan 0, maka delta HL-nya sama dengan L dikurangi L cos beta. Sehingga energi mekanik pada L adalah setengah mv0 kuadrat. Ini hasilnya 0 karena V0-nya sama dengan 0 ditambah dengan mgh L. Maka dengan demikian boleh dituliskan persamaannya menjadi mg delta HL. Maka dengan demikian persamaannya menjadi mg dikalikan L dikurangi L cos beta. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, pada panjang tali L1 berapakah kecepatan V-nya? Maka dengan cara yang sama kita menemukan bahwa delta H pada L1 sama dengan L dikurangi L cos theta. Sehingga persamaan energi mekaniknya adalah setengah mv kuadrat ditambah dengan mg delta H pada L1. Maka dengan demikian, setengah mv kuadrat ditambah mg dikalikan L1 dikurangi L1 cos theta. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka persamaan 1 dan persamaan 2 berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sehingga persamaannya
adalah energi mekanik pada L berbanding lurus dengan energi mekanik pada L1, sehingga persamaannya adalah MK dikalikan L dikurangi L cos beta sama dengan setengah MV kuadrat ditambah dengan MG dikalikan L1 dikurangi L1 dikalikan dengan cos theta. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan M, maka ruas kiri dan ruas kanan juga kita kalikan 2, maka persamaannya menjadi 2G dikalikan L dikurangi L cos beta itu sama dengan V kuadrat ditambah 2G dikalikan L1 dikurangi L1 cos theta. Maka dengan demikian V kuadrat sama dengan ruas kiri dikurangi dengan ruas kanan. Sehingga kalau diakarkan langsung ketemunya, maka V sama dengan akar 2G dikalikan L dikalikan L1 cos beta dikurangi L1 dikalikan 1 dikurangi cos theta. Inilah cara membuktikan persamaan-persamaan pada soal nomor 5, dan kita harus hati-hati dalam menyelesaikannya karena di situ ada persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Untuk membuktikan bahwa persamaan ini betul atau tidak, maka kita harus kembali pada L dikurangi L1. Maka dengan demikian, kalau cosnya adalah, kalau tetanya adalah 90, betanya 90, maka cos beta dan cos theta sama-sama 0, sehingga persamaannya V sama dengan akar dari 2G dikalikan L dikurangi dengan L1. Artinya ini adalah perubahan tinggi benda atau perubahan panjang pada tali ayunan. Itulah pada soal nomor 5 dan keseluruhan soal-soal yang ada. Maka dengan demikian semoga penjelasan ini bisa diterima oleh kita semua dan mudah dipahami, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pada usaha dan energi. Kunjungi blog kami Destinasi Fisika, karena di situ banyak hal yang dimunculkan. Salah satunya adalah pembahasan OSN fisika dari tahun ke tahun dan pembahasan soal-soal pada SNMPTN, juga video-video yang sudah dirilis dari YouTube. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu semangat belajar dan kita dapat berbagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.